agar berkah selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan dan membahagiakan pada sesama lillahi ta'ala. Kita semua Muslim Indonesia, sama-sama menjaga negeri tercinta. Tekad yang membara, niat yang mulia, kerjasama agar berkah selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. La ilaha illallah, al-malikul hakul mubin. Satu sama dan terhubung, menjadi magnet rezeki, menjadi tuan di negeri sendiri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami untuk menurunkan garis kebenaran kami ke titik yang tak pernah kami bayangkan, bahwa Engkau yang mulia, bahwa kami hina sehina-hinanya, kami rendah serendah-rendahnya, kami jatuh sejatuh-jatuhnya, kami hina dina di hadapan-Mu. Ya Allah ya Rahman, jika bukan bantuan-Mu, maka kami hanya seonggok tanah yang tak bermanfaat. Namun Engkau isi kami dengan ruh yang hidup. Engkau hiasi kami dengan ilmu yang baik. Engkau tuntun kami dengan nabi yang mengayomi. Kau lingkupi kami dengan agama yang mulia. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah persembahan kami di bulan Zulhijjah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, jadikanlah tangisan-tangisan yang menetes dari kedua kelopak mata kami ini menjadi tekad terbaik untuk menjaga sunnah dinar ini ya Allah, agar kami tak silau dengan kemewahannya, kami tak silau dengan kehinaannya, namun kami silau dengan sunnah Nabi-Mu ya Allah.
Baru saja kita selesai melaksanakan grand launching Dinar Khairul Razikin, tapi karena kita social distancing ya pesertanya juga kita batasi. Alhamdulillah kita juga melakukan penjualan dari Dinar Khairul Razikin ini. Hari ini kita sold out juga ya. Karena memang Dinar Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Ada 3 kekuatannya. Yang pertama adalah the best gold coin design. Kemudian yang kedua adalah the best dinar community. Dan keunggulan yang ketiga adalah the best buyback price. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan dari berbagai macam pilihan turunan dari emas yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa yang tidak bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Tentu saja Nabi punya alasan tersendiri kenapa menyebut dinar dan bukan bahan dasarnya, yaitu emas. Kita tahu emas adalah logam mulia yang harganya bertahan sampai sekarang. Tidak terkena inflasi, tidak kadaluarsa, dan tidak bisa dipalsukan. Sementara dinar adalah koin emas yang memiliki identitas tersendiri. Beratnya adalah 4,25 gram dan diisi dengan doa dan simbol-simbol tertentu yang menambah kemuliaan dari dinar itu sendiri. Dan yang paling penting, dinar adalah emas berjamaah. Memegang dinar akan menjadi identitas kelompok. Di sana ada keberkahan berjamaahnya, mirip seperti sholat. Ketika berjamaah dapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi. Jadi bagi saya dan para peminat dinar, memegang emas akan menjaga harta. Berkahnya satu, namun memegang dinar akan menambah kemuliaan dan keberkahannya berkali lipat. Atas dasar itulah saya dan teman-teman membuat Dinar Khairul Razikin. Keunggulan Dinar Khairul Razikin ini ada pada 3 hal utama. Yang pertama, the best gold coin design. Kami menyajikan desain Maaf teman-teman, potong videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti videonya kita lanjutkan ya teman-teman. Saya mau menyapa-nyapa dulu nih teman-teman keren. Dulu kelihatan gak nih? Ininya belum kelihatan ya. Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keren, terima kasih atas kehadirannya. Bunda Desi Agustina, Bunda Erma, Bunda Nining, Bunda Ani, Bunda Devianti, Bunda Haryati, Bunda Lestari, Bunda Lestari ada 2 nih, Lestari yang di Taiwan sama Lestari yang di Serang ya. Dan Bunda Isya dari Jambi. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Anggap kita ini malam ini ya. Assalamualaikum Bunda Nasripah. Anggap malam ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi daripada nonton sinetron kan. Masa sih ya hari gini masih nonton sinetron? Enggak lah ya teman-teman. Insya Allah. Kita semuanya sudah menuju taubat-holik ya, sudah meninggalkan informasi-informasi yang tidak bermanfaat ya. Nah, tadi saya tuh terharu tuh ya dengar apa doanya Ustadz Nasrullah waktu
pembukaan Dinar Khairul Razikin, teman-teman. Ya, di situ Ustaz Nasrullah minta kepada Allah untuk menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, turunkan garis kebenaran kami seturun-turunnya sampai di titik yang kami tidak menyangka. Gitu. Masya Allah ya. Nah, begitu juga ketika kita menjalankan bisnis, ya. Kenapa sih saya mengajak teman-teman untuk berkumpul di sini untuk menjadi orang kaya, ya? Bukan untuk bermewah-mewahan, bukan ya teman-teman. Kita adalah insan magnet rizki, ya, yang kurikulumnya adalah ingin menjadi orang beriman, orang yang beramal soleh, beriman dan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu membuka perisai rezeki, ya, dan LOP-nya adalah kita menjadi orang kaya itu. Kenapa kita pengen jadi orang kaya? Kira-kira teman-teman tahu nggak? Silahkan bantu saya jawab. Karena Islam itu mengajak kita untuk banyak berziswaf, ya. Apa itu ziswaf? Zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan, itu yang sedang jihad, teman-teman, ya. Dan insya Allah melalui Dinar Khairul Razikin ini kita, teman-teman, ya. Jadi hawa nafsu itu seperti otot nih, ya. Jadi hawa nafsu itu seperti otot, Bunda, ya. Orang-orang itu kan pada nge-gym, ya kan, otot itu dibikin six pack, ya kan. Dan dibikin keren gitu kan, penampilannya dibikin keren, ya kan. Nah, bagaimana dari jiwa kita? Apakah jiwa kita juga terlatih untuk dibikin keren? Ya, ketika Allah naikkan derajat kita atau Allah turunkan posisi kita, ya, bukan berarti Allah sedang tidak menyukai kita, tapi sebetulnya Allah itu sedang melatih hawa nafsu kita. Dan latihan hawa nafsu baik itu adalah dalam hal berbisnis. Latihan hawa nafsu adalah ketika kita ya bermuamalah gitu, ya. Nah, termasuk kita membahas Dinar Khairul Razikin, ya, malam ini, ya. Tujuannya adalah untuk melatih hawa nafsu kita, teman-teman, ya. Ada beberapa jenis kesabaran. Kesabaran yang paling rendah itu adalah sabar. Itu bagus ya teman-teman, bagus sekali sabar itu. Tapi ada kesabaran yang paling rendah, yaitu kesabaran ketika kita dikasih kondisi yang tidak nyaman. Ya mau apa lagi, ya nggak? Mau apa lagi? Kalau kondisi kita sudah tidak nyaman, tapi kita masih nggak sabar, ya Allah, jangan sampai seperti itu. Itu adab, ya, itu adab, ya. Ya mau nggak mau dong, kalau kondisi kita tidak nyaman, ya kita memang harus sabar, ya. Kondisi sabar yang paling rendah, teman-teman, gitu. Nah, sabar yang paling tinggi itu apa? Ketika kita dikasih kenyamanan, ketika kita dikasih sehat, kita masih sabar nggak? Sabar dalam beribadah, sabar dalam masuk terus ke kurikulum utama Magnet Rizki. Masih ingat kurikulum utama Magnet Rizki? Yaitu masuk ke gua keajaiban, ya. Itu adalah kurikulum utama Magnet Rizki, ya. Masuk terus ke gua keajaibannya. Dimanapun berada, dimanapun kita Allah kan memang menyuruh kita untuk fantasyiru fil ardi, ya. Allah menyuruh kita untuk bergerak ke seluruh penjuru negeri. Tapi jangan lupa, bergeraknya itu harus dengan bertambahnya iman kita. Kalau kita bergerak tapi iman kita tidak bertambah, teman-teman, itu berarti ilmu cara meningkatkan imannya perlu dinaikkan lagi, ya. Nah, ilmu, iman, dan memiliki hati yang bersih ini, yang dalam hati kesabaran ini, ketika Allah kasih kita kekayaan, apakah hati kita masih bersih? Nah, ini PR nih. Sama-sama, teman-teman. Kita sama-sama sedang berjuang, ya. Karena tujuannya adalah untuk zifwaf, ya. Untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Insya Allah, ya. Insya Allah di hadapan saya ada 15 juta ibu-ibu hebat, ya, teman-teman hebat semuanya, ya. Insya Allah teman-teman adalah orang-orang kaya, ya, yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, yang kemarin ini adalah pertemuan kedua, ya teman-teman. Pertemuan kedua, insya Allah nanti saya direkam, ya, di YouTube saya. Yang kemarin tidak hadir, nonton rekaman kemarin supaya nyambung, ya, nyambung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.
Malam ini kita akan membahas mengenai seminar emas dan dinar, ya. Emaskan impianmu, ya. Kemarin kita membahas mengenai bahwa dinar itu memang adalah cara kita kembali ke Allah dan Rasulnya, ya. Dinar adalah cara kita menegakkan apa namanya Quran hadis, ya, peradaban sesuai dengan koridornya, ya, dinar, ya. Karena dinar itu adalah emas berjamaah, teman-teman, ya. Nah, terus kemarin juga kita ngebahas mengenai ini, ya, bagaimana mengatur keuangan secara bijak, ya. Teman-teman masih ingat, ya, bahwa untuk mengatur keuangan itu tidak hanya menentukan mana yang penting, tapi kita harus mencari mana yang prioritas. Nah, yang prioritas itu seperti apa? Yang prioritas itu adalah yang mendesak. Penting belum tentu prioritas, tapi prioritas itu sudah pasti penting. Ya. Yang ditambah apa? Ditambah mendesak. Kalau kita meninggal, bagaimana? Ya. Nah, bedakan antara keinginan dan kebutuhan, ya. Insya Allah teman-teman semua paham, ya, yang membedakan keinginan dan kebutuhan, ya. Dan bedakan aset dan beban, ya. Jadi uang kita yang keluar itu jangan sampai jadi beban, ya. Tapi uang kita yang keluar itu sebisa mungkin menjadi aset, ya. Utamakan fungsi dan gengsi, ya. Ini komposisinya, ya, minimal kalau kita penghasilan kita 5 juta sebulan, ya, suami kita penghasilan kita 5 juta sebulan, untuk sedekah, ya, sebisa mungkin untuk zakat infak ini 2,5% ini sangat-sangat minimal, tapi sebisa mungkin minimal 10%, ya. Kemudian investasi tabungan itu di awal sisihkan sebesar 10%, biaya hidup jangan banyak-banyak nih, paling banyak 60%, sebisa mungkin 40% aja. Jadi kalau misalnya 5 juta, ya hayu, wayana 2 juta aja, gimana cara nih? Gimana caranya supaya menjadi biaya hidup itu hanya 40 juta gitu. Ya. Insya Allah. Hanya 40%. Jadi sekitar 2 juta. Kalau 2 juta itu berarti dikurangin, misalnya dikurangin listrik 500.000, ya. Atau biaya anggap 1 juta. 1 juta dibagi 4. Sebulan itu kan ada 4 minggu. Nah, gimana caranya biaya masak itu seminggu cuma 250.000, teman-teman. Cukup. Ya. Gimana caranya tuh? Ya, saya sudah mempraktekkan, teman-teman. Ya, caranya adalah dengan kita belanjanya itu jangan harian, tapi mingguan. Ya, dari 250.000 itu bisa jadi dada ayam sekilo. Ya, itu kita bisa bikin jadi apa namanya? Kita dicincang, bisa jadi bikin bola-bola ayam, ya. Itu bola-bola kita atur bisa jadi buat seminggu tuh, bisa dicampur jadi sop, bisa dibikin apa namanya di bumbu sambal gitu. Tempe juga belinya seminggu gitu. Tahu juga, ya, cemilan-cemilan sebisa mungkin udah kita siapkan dalam waktu seminggu itu, teman-teman. Jadi kita keluarkan, kita atur, ya, belanja kita itu jangan harian tapi mingguan, teman-teman. Itu cukup 250.000 seminggu, cukup, ya. Kemudian untuk amanah maksimal 30%. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan 5 juta, jangan sampai punya amanah di atas 1,5 juta gitu, ya. Ini disiplin, ya. Jadi penting banget kita untuk keuangan. Nah, kalau ternyata Bunda, kalau ternyata penghasilan kita nggak nyampe 5 juta, 2 juta, ya, jadi berarti minimal 10%. 10% dari penghasilan kita. 10% dari 2 juta berapa? 200.000. 100.000, ya. Minimal 100.000 kita harus bisa nabung emas, teman-teman. Sekarang emas yang mulai dari 50.000 sudah bisa nabung emas, ya. Jadi gimana caranya setiap bulan itu kita selalu bertambah kepingan emas kita, ya. Karena ini ke depan nih emas ini, teman, percaya nggak? 1 gram itu harganya bisa 5 juta nanti ke depan. Percaya deh, ya. Karena sekarang ini negara-negara itu sedang rebutan emas, ya. Tadi kita belum menyimak dedolarisasi. Jadi kita jangan tenang-tenang aja nih.
kita nih negara-negara di luar negeri itu lagi berburu emas Indonesia itu teman-teman ya. Nah, ayo makanya pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Kita berkumpul-kumpul di sini, ngobrol-ngobrol hangat sambil ngopi-ngopi. Silakan Bunda diminum kopinya, diminum apa namanya snacknya silahkan gitu kan gitu. Jadi eh, alhamdulillah ya. Nah, lanjut ke jadi bahasan kita malam ini adalah tentang aset vs liability. Apa itu aset? Apa itu liability? Nah, gampangnya kalau versi Indonesia, aset itu adalah masa depan, liability itu adalah hutang atau masa lalu ya. Ternyata teman-teman, pengeluaran itu ya banyak dari kita itu mengeluarkan uang untuk masa lalu, benar nggak? Nah, betul nggak? Jadi apa namanya? Saya tanya nih ke teman-teman, kira-kira teman-teman uang yang teman-teman keluarkan itu untuk masa depan atau masa lalu? Boleh dijawab. Untuk masa depan atau masa lalu? Nah, kalau masa lalu, ayo tobat holik ya, tobat holik. Nah, gimana caranya? Nah, kita sebagai insan magnet Rizki, teman-teman masih ingat ya, jurus yang paling ini adalah LOP ya. LOP, Law of Projection. Bayangkan teman-teman itu bakal jadi orang kaya. Teman-teman itu bakal menjadi orang yang muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat ya. Orang-orang yang rajin berinfak, orang-orang yang rajin bersedekah. Tapi gimana Bunda? Manaku masih banyak. Ya nggak apa-apa. Itu nanti Allah yang sin ya. Tugas kita adalah terus beribadah, tambahin ibadah, masuk terus ke gua keajaiban ya. Jangan kebanyakan ngobrol sama manusia, jangan kebanyakan ngobrol yang ngalor ngidul ya ke orang manusia-manusia, maksudnya manusia-manusia apa namanya? Yang maksud saya itu banyakkan memuliakan, membahagiakan dia. Kasih banyak hadiah, kasih banyak senyuman, ya kan? Senyumnya 227, teman-teman. 227 gimana caranya? Tahan 2 ke kanan, 2 ke kiri ya. Tahan secara 7 detik. Gitu. 227. Minimal itu ya. Senyum itu kan gratis, ya kan? Menyehatkan kita, menyehatkan orang lain ya. Karena senyum itu menular. Senyum itu menular. Dan ajaibnya teman-teman kalau kita senyum ya, orang lain ikut senyum dan orang lain juga jadi happy gitu. Kita juga jadi happy. Orang nggak tahu kalau kita punya amanah, orang nggak tahu kalau kita punya sesuatu hal yang kita rahasiakan gitu kan gitu. POC, paradox of candy, apa bungkus permen, udah itu urusan kita sama Allah aja. Urusan kita dengan manusia itu bagaimana caranya memuliakan dan membahagiakan. Dan memuliakan membahagiakan itu mulai dari memberikan senyum ya, terus menyapa, mendoakan. Cukup segitu aja. Sementara cukup dulu. Jangan terlalu banyak ngobrol. Kadang kalau ngobrol itu kadang nanti ujung-ujungnya itu gibah, naudzubillah min dzalik, untuk orang-orang di luar sana ya gitu. Nah, nanti apa? Karena kita mau memperbanyak masuk ke gua keajaiban teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa menjadi body plus 6, plus 7, plus 8, nah silahkan nanti teman-teman keluar dengan kondisi spiritual meter yang sudah levelnya sudah plusnya sudah ya, sudah keren, sudah amazing gitu kan. Gitu ya. Jadi tadi apa namanya tadi aset dan liability, mengenai mana caranya kita LOP, kita orang kaya ya. Karena orang kaya itu adalah orang yang mau melakukan sesuatu yang mau dilakukan oleh orang lain gitu. Barang siapa gini, ini hukumnya nih teman-teman ya. Bahasa Inggris itu apa? Pokoknya seseorang yang when you do others don't do, you can get what others don't get. Gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang orang lain tidak mau lakukan, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang orang lain tidak akan dapatkan. Gitu ya. Jadi penting banget untuk kita untuk tadi LOP menjadi orang kaya ya, menjadi orang-orang yang banyak memberikan zakat ya, infak, sedekah gitu. Sedekah minimal sedekahnya kan sedekah senyum ya. Sedekah senyum kan nggak bayar ya kan. Sedekah mendoakan ya kan.
minimal 100 orang sehari, Masya Allah. Jadi tetangga-tetangga itu tuh teman-teman, teman-teman kan tetangga satu RT tuh doakan semua, ya. Satu RW doakan semua, satu komplek doakan semua. Sudah ada tuh 100. Keren kan? Nah, itu tugas kita hanya itu nanti ya. Supaya jadikan sebelum kita ngomongin aset yang lain, karena tubuh kita nih teman-teman, pikiran teman-teman itu adalah aset, bukan liability. Paham nggak? Nah, karena fisik kita itu adalah aset, bukan liability. Ini penting banget teman-teman. Apa yang membedakan fisik kita liability sama aset? Kalau kita masih mikirin masa lalu tuh, ya malah dibikin jeruk nipis. Rasanya kalau mikirin itu tuh streset. Ingat-ingat kejadian itu gimana gitu rasanya. Nah, itu berarti liability. Jangan ya. Sebelum kita pengen menjadi orang kaya, ya pastikan dulu bahwa tubuh kita itu adalah aset, ya. Aset bagi lingkungan, jangan dijadikan beban, ya. Kita menjadi aset bagi lingkungan. Kita jangan jadi beban untuk lingkungan, tapi kita harus menjadi aset untuk lingkungan. Lihat ya. Nah ini beban liability ini gampangnya seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya nih, fisiknya bisa sama. Misalnya rumah yang kita tinggali ini sudah menjadi aset atau masih beban? Mobil yang kita naiki, kendaraan yang kita naiki sudah menjadi aset atau masih menjadi beban? Nah, kalau teman-teman mobil yang dinaiki atau motor yang dinaiki itu misalnya, Bunda, saya masih kredit, gitu ya. Nah, itu berarti mobil atau kendaraan yang kita naiki belum menjadi aset. Ya, nanti sebagai insan magreti, sudahlah jangan mencicil ya, kecuali mencicil dalam bentuk aset ya gitu. Nah, ini rumah yang ditinggali bisa nggak membiayai dirinya sendiri? Ya, ciri-ciri aset itu adalah dia bisa membiayai dirinya sendiri, teman-teman. Apa? Dia bisa membiayai dirinya sendiri. Kita juga nih, kita hidup ya di dunia nih, kita bisa nggak membiayai diri kita sendiri? Nah, kalau kita masih tergantung sama orang lain, nah berarti kita masih liability, kita menjadi beban gitu. Nah, mulai dari pemikiran kita. Makanya tadi kita untuk orang-orang sekitar kita itu, ayo kita muliakan, bahagiakan, kita merawat terumbu karang, gitu ya, gitu. Supaya kita pribadi itu menjadi aset, ya, jangan menjadi liability. Ya. Terus, jadi yang pertama ciri-ciri aset itu adalah dia bisa membiayai dirinya sendiri, oke, gitu. Produktif. Kedua, produktif, menghasilkan. Rumah itu bisa menghasilkan uang nggak? Kalau kita berbisnis, Bu Ati, Bunda, aku buka jahit di rumah, bagus. Berarti rumahnya sudah menjadi aset, gitu ya. Jadi harus ada kegiatan di rumah yang bisa menghasilkan uang. Gitu. Apalagi kalau teman-teman belajar terus di Great Business Academy ya. Atau hadir terus di Zoom bersama saya ya. Anggap ini lagi kuliah ekonomi ya Bunda, ekonomi praktis ya. Ini insya Allah ya teman-teman lagi dibangun mindsetnya, dibenerin mindsetnya ya. Jangankan rumah, teman-teman aja bakal menjadi aset. Gitu. Teman-teman bakal menjadi pribadi yang produktif. Nah, kalau kita sudah menjadi pribadi yang produktif, berarti kita adalah aset. Paham ya? Nah, oke. Pertama, dia bisa membiayai dirinya sendiri. Kedua, produktif, ya, menghasilkan. Ya. Yang ketiga itu nilainya terjaga. Nilainya terjaga. Artinya tidak termakan oleh waktu, tidak termakan oleh zaman, tidak termakan oleh inflasi. Jadi uang yang kita ditaruh di bank, nilainya terjaga nggak Bunda? Tidak. Makanya itu adalah menjadi beban. Yang ada malah kita bayar bulanan, ya kan? Itu. Ayo kalau kita pengen menjadi aset, ubah menjadi dinar.
ubah menjadi emas. Saya mengajaknya langsung dinar aja ya, karena dinar itu adalah emas yang berjamaah. Karena dinar itu adalah kembali ke sunnah Rasul. Ya. Karena dinar itu adalah kita punya komunitas. Jadi penting banget kita punya komunitas, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi paham ya teman-teman, uang yang ditaruh di bank itu adalah angin. Ya. Jangan menyimpan dalam bentuk rupiah, tapi simpan dalam bentuk dinar, gitu ya. Nah, kemudian semakin lama semakin meningkat nilainya, ya. Ya, jadi ciri-ciri aset itu adalah pertama dia mampu membiayai diri dia sendiri, kemudian kedua itu produktif ya menghasilkan, dan yang ketiga itu adalah nilainya terjaga, tidak menurun. Ya, rupiah itu bukan aset karena termakan inflasi, teman-teman. Nah, ini contoh aset yang disewakan, contoh aset itu adalah properti yang disewakan, emas dan logam mulia. Nah, apa kelebihannya emas, logam mulia, dinar dibandingkan properti? Ya. Kalau di emas, di dinar itu kita nggak perlu bayar pajak. Kalau Bunda punya properti, punya rumah, punya tanah, punya mobil, itu pasti bayar pajak bulanan, bayar pajak tahunan, yang nilainya lumayan, ya. Tapi emas dinar itu masya Allah, enak banget ya. Dan nilainya, likuiditasnya gampang. Suatu saat kita butuh, tinggal di buyback. Kebayang kalau kita uang kita ditaruh di properti semua, teman-teman, kita nggak punya likuiditas. Ya. Jadi uang itu perlu kita atur untuk jangka pendek ya, bulanan. Kemudian jangka menengah dalam waktu setahunan ya, kemudian dalam jangka panjang 5 tahun, di atas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, properti ini adalah aset dalam jangka panjang ya, kecuali dia disewakan ya, itu bisa menjadi kebutuhan kita tahunan. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk memiliki emas dan dinar. Gitu teman-teman ya. Jadi ini waktunya sudah sebentar lagi teman-teman, tinggal 4-5 menit ya. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol kita malam ini cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Yang penting teman-teman paham ya bahwa kita itu harus bisa menjadi aset, bukan liability ya. Mulai dari mindset kita dibenerin ya. Kemudian LOP-nya dikencengin ya, kemudian buka perisai rezeki ya, jangan melakukan sesuatu hal yang berbuat dosa ya, jangan bermaksiat kepada Allah. Kemudian merawat terumbu karang, ya itu aja dulu ya. LOP dikencengin ya, pengen lunas amanahnya, kemudian kita menjadi pribadi yang produktif gitu kan. Ya. Alhamdulillah, nanti selanjutnya kita besok kita membahas bagaimana caranya menjadi orang kaya ya. Setelah kemarin kita ngebahas mengenai bagaimana prioritas mengelola keuangan, sekarang kita ngebahas apa bedanya aset dan liability. Liability itu masa lalu, tidak menghasilkan apa-apa. Sama-sama Bunda, alhamdulillah ya. Ini jadi penting banget ya untuk kita menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Aset. Ini silakan kalau ada pertanyaan, nanti besok kita akan membahas ini bagaimana caranya kita menjadi orang kaya. Kira-kira teman-teman siapa yang pengen jadi orang kaya? Cukup, siapa yang mau jadi orang kaya? Kita bahasin coba ya. Teman-teman tahu nggak Robert T. Kiyosaki? Robert T. Kiyosaki itu adalah sama-sama Bu Ani, alhamdulillah. Robert T. Kiyosaki itu adalah orang yang paham mengenai keuangan. Saya banyak belajar dari Robert T. Kiyosaki. Enggak ya? There's three kinds of money today you got to be aware of. One is God's money, and God's money is gold and silver. So this is silver, and this is gold. The reason I brought it is most people don't know what it looks like. And then there's government money, which is fiat currency, which is the dollar, the yen, the peso, the euro, the yuan. Fake. And everybody's working hard for it. It's like eating fake food or drinking fake water. That's why people are getting sick financially, because they're working for fake money. This is God's money. This is what God's money looks like.
The reason I call it God's money is you can't fake it. This is real money. You look at this here. When I first started buying that was $1.40. Yeah. Today, that's $16. Now, the reason I Oh, dia menjadi mahal. Bahasa Inggris. this could be the biggest opportunity you'll ever see. I'm not making any commissions on this stuff. Yeah, of course. But so you look at why silver could be our best investment of all. Look at what's happening. It's getting higher. Bisa lihat ya artinya. Demand in China is record high. Look at this whole thing in 2000, Ini 2009. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa Even the world economy dolar itu fake, crashed. bohong. Demand for silver kept Kita harus growing bergerak because menuju silver emas, is an industrial menuju logam mulia. used in industry. Dunia sedang bergerak menuju emas dan perak. Getting higher. Maka jangan tertipu dengan dolar, dengan rupiah. Silver inventories. It's Kalau going kita pengen rupiah kita kuat, and miliki so emas. what's happening, the silver is Dan going visi misi kita adalah quality banyak because they 1000. Kalau saya pengen sejuta ya, all sejuta disappearing. And this keluarga Indonesia wants to memiliki go green now. Yeah. It's on track. All these millennials, plastic straws, like all these things. California now requiring the solar panels. Right. All that requires silver. So silver again is an industrial metal. I'll show you a little about this. I predict that if you buy silver today at 15, in 10 years it'll be worth 100 because they keep burning it up, keep demanding it. So teman-teman dollar, which is going down, silver, which is dan ketinggalan. can you afford $15? I can afford, and that's why I think it's a perfect opportunity for millennials, especially who complain living paycheck to paycheck. You set aside a couple $15, and then you'll be set. So in 1972, when I was flying behind enemy lines, I bought my first gold coin in Hong Kong. It was a Krugerrand, South African Krugerrand. It cost me $50. Today, that same coin is worth about $1,500. No, it's worth about $1,800 now. Now, did the Krugerrand get bigger?